Halo PNJers, senang sekali saya Kandias Kusnadi selaku Duta PNJ Batch 3 hadir kembali menemani kalian semua dalam podcast Bipol, Bincang Politeknik. Nah, gimana nih kabarnya PNJers semua? Udah lama kan ya kita nggak ketemu di podcast Bipol. Nah PNJers, dunia pendidikan saat ini sedang menerapkan program baru untuk meningkatkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Nah, program ini adalah Project Based Learning atau yang kita tahu dalam istilah PBL. Nah, PNJ penasaran gak sih apa itu PBL? Oleh karena itu, setelah hadir narasumber kami, Ibu Novi Purnamasari STP MSI selaku Asisten Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Jakarta, khususnya di bidang PBL dan Teaching Industry. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Ya Ibu, semoga kabarnya sehat selalu. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah PNJ, sekarang waktunya kita menjawab keingintahuan teman-teman semua terhadap PBL. Oke Bu, banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau khalayak ramai terkait PBL ini. Sebenarnya apa sih Bu PBL itu? PBL itu tuh seperti model pembelajaran yang mana dalam pembelajaran itu mahasiswa itu melakukan langsung di lapangan. Jadi dianya itu merasakan pengalaman langsung, experience langsung gitu ya, bahwa seperti apa sih kita melakukan project atau membuat produk dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti teknis atau model atau sistem pembelajaran. Jadi model pembelajaran emang ini baru ya Bu diterapkan di mahasiswa atau di kampus. Nah Ibu, dari Ibu yang Ibu pahami, kenapa sih pemerintah menerapkan atau merekomendasikan sistem PBL ini? Nah, jadi kenapa sih sekarang dunia pendidikan itu lebih tertariknya ke PBL? Karena PBL sendiri itu bisa lebih memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja gitu. Lulusan yang punya kompetensi skill maupun lulusan yang memiliki keterampilan gitu ya. Keterampilan tidak hanya di hard skill-nya saja, tapi di soft skill-nya juga. Nah, jadi misalkan sebagai contoh, mungkin dulu ya, zaman dulu konvensionalnya proses pembelajaran itu atau model pembelajaran itu dilakukan dosen tak memberikan materi di depan atau tatap muka. Tapi dengan PBL itu mahasiswa itu diberikan studi kasus ya, yang mereka harus menyelesaikan dengan secara tim. Di situ mereka belajar tidak hanya hard skill-nya tapi soft skill-nya seperti collaboration, teamwork, kemudian leadership dan sebagainya. Dan hasilnya itu benar-benar produk baik jasa ya maupun produk yang berwujud, yang mana itu dari proses praktek mereka gitu ya. Jadi benar-benar terjun ke lapangan. Itu yang membedakan mereka jika hanya belajar di kelas saja, seperti itu sih. Oke, berarti ini emang sangat cocok sekali terutama di Politeknik ya Bu, karena emang Politeknik kan fokus untuk praktek lapangan. Iya, dan PBL ini bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Iya. Nah, sekarang apakah Politeknik Negeri Jakarta sudah menerapkan PBL Bu? Iya, jadi karena di pemerintah sendiri PBL itu diatur dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 27 tahun 2022. Itu salah satunya ya, peraturan yang mengatur itu dari pemerintah, dan juga termasuk IKU 7 gitu ya, yang mana di situ dibunyikan bahwa setiap pendidikan baik S1, S2, D3, D4 itu harus menerapkan model pembelajaran PBL atau case study gitu ya di pendidikannya atau di proses pembelajarannya. Nah, PNJ sendiri itu sebenarnya kalau kita telusuri atau kita analisis lagi sudah lama menerapkan ini. Cuman memang kita baru tahu istilahnya PBL. Nah, di mulai tahun 2022-2023 itu mulai tuh kita benar-benar susun secara sistematis. Kemudian kita juga bikin SOP-nya gitu ya, supaya di PNJ ini penerapan PBL-nya itu bisa melebihi dari 80%. Itu kurang lebihnya. Alhamdulillah sih kita sudah melakukan PBL ya. Sudah banyak hasil-hasil waran maupun produk maupun jasa yang dihasilkan dari 40 prodi yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Wah, luar biasa. Berarti memang PNJ-nya sudah menerapkan dari lama. Cuma sekarang kita mulai susun untuk lebih sistematis ya. Benar. Ya. Oke, sangat keren sekali ya teman-teman, PNJ sudah menerapkan Project Based Learning. Nah sebenarnya Bu, apa sih sebenarnya hal yang paling signifikan perbedaan antara menerapkan PBL dan non-PBL? Jadi gini, Project Based Learning ini yang paling sederhana dilakukan oleh satu mata kuliah. Tapi menariknya, Project Based Learning ini bisa dilakukan oleh beberapa mata kuliah dalam satu semester. Bisa juga dalam tingkatan semester yang berbeda. Sehingga di situ mahasiswa itu benar-benar merasakan. Kadang kita gini nih ya deh, mau belajar matematika nih, matematika orang listrik sama orang teknik sipil itu beda. Matematika yang diajarkannya, dia bingung, saya kenapa sih harus belajar ini?
algoritma ini. Nah, dengan PBL itu tuh benar-benar terimplementasikan teori yang ada di matematik itu dalam dia membuat produk dia gitu. Oh, dia tahu fungsi matematikanya di mana. Termasuk halnya sederhananya mata kuliah bahasa Indonesia. Kadang orang berpikir itu mata kuliah MKDU gitu ya, mata kuliah umum yang mana apa mungkin bisa ber-PBL. Ternyata bisa sekali, karena ketika kita melakukan proyek PBL, di situ kan biasanya ada presentasinya. Nah, berarti di situ dia harus belajar cara berkomunikasi, cara menulis laporan. Nah, itu ada di mata kuliah bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti tidak hanya satu mata kuliah tapi bisa digabungkan? Ya, bisa digabung, bahkan bisa lintas prodi, dan yang menariknya bisa lintas jurusan gitu ya, bisa lintas jurusan. Jadi benar-benar multidisiplin ilmu itu kan biasanya nggak mungkin kita bikin satu proyek itu hanya butuh satu keilmuan, nggak mungkin gitu ya. Kalau kita bikin produk pasti kita butuh nanti menganalisis keuangannya, melakukan pemasarannya, berarti kita butuh bidang ilmu lain. Nah, dengan PBL ini produk yang kita bikin itu benar-benar bisa mengcover atau mengimplementasikan semua bidang ilmu seperti itu. Berarti emang cocok sekali ya Bu, project based learning ini kalau diterapkan di Indonesia, karena kan budaya Indonesia adalah gotong royong ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah project, kita ada yang dari administrasi bisnis, nanti yang mengurusi tadi akuntansinya, lalu ada yang mengurusi nanti misalnya mau disosialisasikan, nanti ada tim dari MICE. Ya, benar. Ini luar biasa ya. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai PBL dampaknya bagi mahasiswa ya. Sebenarnya ada nggak sih dampak PBL bagi lulusan? Nah, kalau misalkan kita sebagai pendidik gitu ya, menciptakan mahasiswanya itu yang sudah terlatih dari soft skill dan hard skillnya gitu ya, sudah terbiasa gitu ya, tahu dia bahwa ilmu ini penerapannya seperti apa. Nah, yang saya hasilkan akan seperti apa, itu pasti linear sekali dampaknya terhadap lulusan. Jadi lulusan ini sudah by pengalaman dari kampus-kampus yang mungkin lebih dulu melaksanakan PBL, itu ternyata benar-benar terlihat signifikansinya bahwa mahasiswa yang dianya metode pembelajaran itu dengan menggunakan PBL itu jauh lebih gampang beradaptasi di lingkungan kerja karena dia sudah terbiasa punya pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi dianya menjadikan lulusan itu bisa bersaing di pasar gitu ya, bisa diterima oleh industri dengan kompetensi yang sesuai tadi dengan kebutuhan user. Saya pun sebenarnya sebagai mahasiswa kan sekarang udah mulai nih Bu masuk ke program PBL ini. Nah, baru sekitar 2 minggu ini sudah terasa sekali kita terjun ke lapangan, sangat berbeda. Kalau dulu kan cuma duduk manis gitu ya di kelas, terima teori, bosen nggak ngerti gitu. Tapi yang kalau PBL itu ya kita benar-benar nyoba gitu. Nyoba semula langsung orangnya masyarakat ya, seperti itu. Nah, berarti emang banyak sekali dampaknya bagi mahasiswa dan juga lulusan, dan kalau menurut kami sih sangat baik ya Bu program PBL ini. Nah, apakah semua mata kuliah di suatu program studi itu dapat melaksanakan PBL? Sebenarnya harusnya dapat. Kayak mata kuliah agama saja. Agama itu harusnya ada di setiap tingkatan, karena kan agama itu kan membentuk karakter dan sikap gitu ya. PBL itu juga seperti itu gitu. Dari setiap mengerjakan proyek itu ya harus ada karakter dan sikap akhlak yang mulia seperti itu ya. Kemudian komunikasi dari bahasa maupun bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan biasanya program studi yang baik itu dia sudah merancang tingkatan di setiap semesternya. Jadi semester pertama dia proyeknya mau apa saja bidang ilmu yang dibutuhkan. Jadi kalau ada bidang ilmu yang mungkin tidak dibutuhkan untuk proyek, itu harus dievaluasi. Perlu nggak mata kuliah ini tetap diadakan? Jangan-jangan kita tertinggal dengan mata kuliah ini. Kita harus update keilmuan, ganti nama mata kuliahnya, ganti materinya seperti itu. Jadi sangat bisa semua mata kuliah itu harusnya terintegrasi menjadikan sebuah proyek PBL. Oke, berarti emang harusnya setiap mata kuliah bisa menerapkan PBL ini ya. Oke Bu, tadi kan kita udah bahas mengenai PBL dan sebagainya diterapkan di kampus. Di kampus ini kan ada istilah yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, apakah PBL ini dapat mendukung Tridharma Perguruan Tinggi? Oke. Saya cerita pengalaman saya ya. Jadi kalau Tridharma Perguruan Tinggi itu kan adalah kewajiban sebagai seorang pendidik atau dosen. Yang pertama adalah pendidikan, mengajar, seperti itu ya. Kemudian penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian. Nah, dengan PBL ini, pengalaman saya, misalkan saya memberikan proyek ke mahasiswa dalam bentuk tim. Nah, di situ mereka membuat produk. Produknya itu benar-benar mereka membuatnya itu based on research. Artinya mereka survei, menyebar kuesioner ke konsumen, dan ada minimum data. Hasil produknya itu bisa saya angkat menjadi tema penelitian.
gitu ya. Jadi saya ajukan proposal, kemudian jadi sebuah penelitian saya, yang mana itu biasanya saya pilih kan tim mana. Kemudian dari penelitian itu, produknya itu bisa saya implementasikan atau saya coba terapkan ke masyarakat, itu menjadi pengabdian. Jadi sebenarnya kalau dulu mungkin seorang tenaga pendidik itu atau dosen itu dia ngajar aja, dapatnya ya udah cuman teori disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang sibuk penelitian aja, mungkin ngajarnya kurang optimal gitu ya, itu yang pengabdian. Nah, tapi dengan PBL ini dia kayak all in one gitu. Jadi iya semuanya dapat, itu yang menariknya gitu. Jadi malah kalau misalkan masih ada dosen yang berpikir kayaknya berat ya PBL, memang beratnya itu di awal, tapi setelah jalannya itu tuh kita bisa dapat semua, karena dari situ kita bisa dapat hibah penelitian, pengabdian, kemudian produknya bisa kita daftarkan HKI ya atau paten gitu ya. Nah itu bisa baik sekali menurut saya, dampaknya tidak hanya ke mahasiswa atau lulusan, juga ke tenaga pendidik atau dosen. Berarti emang dari 3 aspek Tridharma ini sangat dipenuhi semua oleh KBL ini. Berarti Bu, kalau misalnya saya kan dari Ormas Niaga, di AN itu ada programnya kita membantu UMKM, coaching UMKM yang ada di masyarakat, terutama di Kota Depok. Berarti itu salah satu bentuk dari pengabdian Tridharma itu ya benar. Nah, karena kan hasilnya tadi itu kan bisa kita sosialisasikan gitu ya. Nah itu sebagai bentuk Tridharma yang salah satunya pengabdian. Oke, luar biasa. Nah Ibu, tadi kan kita sudah bahas mengenai PBL, detailnya seperti apa, dampaknya bagi mahasiswa. Nah dengar nih Bu, aku kan dapat khusus ya, katanya PNJ mau ngadain PBL Expo nih. Nah apakah ada ciri khas khusus dari PBL Expo di PNJ dengan PBL Expo di kampus-kampus lain? Oke, nah jadi memang di Politeknik ini baru gitu ya, baru lagi apa ya ibaratnya PBL itu lagi geming-gemingnya gitu kan. Nah jadi kita akan launching itu akan membuat PBL Expo namanya. PBL Expo kita itu mengangkat tagline-nya Transforming Education for Better Future. Jadi kita harapannya itu bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat luas gitu ya, baik ke mitra industri gitu ya, dan juga ke mahasiswa khususnya gitu ya, bahwa di PNJ itu sudah ber-PBL loh. Harapannya dengan PBL ini itu merupakan perubahan cara pendidikan atau education tadi untuk sesuatu yang lebih baik, masa depan yang lebih baik gitu. Jadi nanti kemungkinan kita akan membuat sebuah event ya, yang mana tidak hanya semua pameran saja. Jadi nanti tolong jangan lupa hadir ya, saksikan gitu ya. Itu pasti akan seru sekali dengan narasumber-narasumber yang luar biasa gitu ya, yang mana kita akan membuat suasana bahwa kita punya PBL Expo menjadi ciri khas PNJ, dan insya Allah akan dilakukan setiap tahunnya. Seperti itu. Berarti seperti apa sih, boleh nggak sih dijelasin secara detail gambaran dari PBL Expo, serta kapan nih PBL Expo ini diselenggarakan ini? Jadi PBL Expo itu yang pertama memang sebagai wadah untuk kita memamerkan ya, atau mempublikasikan karya-karya hasil PBL dari 40 prodi yang ada di PNJ, yang pertama. Selain itu di situ juga kita akan meningkatkan link kerjasama, karena kita juga menyediakan stand untuk mitra-mitra PNJ gitu ya, dari industri maupun dari UMKM mungkin ya, untuk mengisi stand tersebut. Nah kemudian yang menariknya juga, kita berharapnya PBL Expo besok bukan hanya acara kita. Jadi kita itu undang politeknik lain. Ada 11 politeknik dan 3 universitas yang rencana akan kita undang. Salah satunya Politeknik Negeri Batam yang akan kita undang, PENS akan kita undang gitu ya. Kemudian Politeknik Manufaktur, dan juga universitasnya tetangga kita ada UI rencana akan kita undang. Kemudian ada Pancasila dan Gunadarma, untuk supaya kita mau kasih tahu nih, kita itu akan ada expo dan mengajak gitu. Jadi tidak ada persaingan, oh kita lebih keren, bukan, tapi kita mau bareng-bareng di sana. Siap kolaborasi, benar. Ya berarti kayaknya dari gambaran yang Ibu jelasin tadi, saya sangat tertarik untuk join ke PBL Expo nanti, karena akan sangat ramai ini, banyak sekali stand di sana ya, luar biasa. Nah siapa saja nih Bu, di samping tadi dari pihak luar, siapa aja sih yang akan terlibat dalam PBL Expo nanti? Oke, jadi rencananya kami akan mengundang SMK gitu ya, di lingkungan Jabodetabek untuk turut hadir, dan juga narasumber baik narasumber dari industri gitu ya, dari industri teknik maupun non teknik, dan juga narasumber yang bisa memberikan motivasi gitu. Terutama target kami adalah bagaimana PBL Expo itu dapat dilihat tidak hanya di orang luar maupun di internal kita ya, dan untuk adik-adik, terutama untuk yang maba, mahasiswa baru gitu ya, karena kan mereka kan juga sudah diinfokan bahwa PNJ itu modal pembelajarannya PBL, tapi kan mereka belum ngerti apa itu PBL. Nah dengan Expo ini harapan itu menjadi motivasi, trigger mereka bahwa oh sekolah di sini itu seru ya gitu, ini loh hasil-hasilnya itu ya.
Kemudian untuk SMK harapan kami mereka juga bisa melihat bahwa ini loh PNJ itu bisa menghasilkan seperti ini mahasiswanya dan memberikan daya tarik mereka untuk bergabung bersama kita. Kemudian nanti rencananya akan ada lomba-lomba menarik juga dan doorpress itu pasti. Jadi harus hadir ya, harus coba hadir. Nah Ibu, tadi kan banyak sekali sudah dijelaskan kegiatannya dan sangat-sangat menarik. Coba dong, aku mau minta Ibu untuk ngajak nih kepada PNJ semua, kenapa kita harus datang ke PBL Expo. Nah, silahkan Ibu untuk ngajak entah itu mahasiswa dan penonton buat datang ke PBL Expo. Oke, kalian mau punya pengalaman baru, mau tahu seperti apa kerennya dunia pendidikan, terutama di PNJ, ayo gabung di tanggal 18, 19, 20 Oktober, ingat ya, 18, 19, 20 Oktober di PBL Expo Politeknik Negeri Jakarta, di lantai 3 perpustakaan. Oke, jangan lupa hadir ya, karena di sana itu banyak sekali edukasi dan hal-hal menarik yang bisa didapat. Nah, jangan lupa hadir nih PNJ, karena banyak sekali tadi sudah dijelaskan, pokoknya bakal seru banget deh nanti. Nah Ibu, nggak kerasa ya kita udah banyak sekali sharing-sharing pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah mau hadir bersama kita untuk menjelaskan terkait PBL dan juga PBL Expo. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya akan sangat menarik. Ikuti terus podcast Politeknik Negeri Jakarta di channel YouTube kami dan juga di Spotify Politeknik Negeri Jakarta. Dan sekali lagi jangan lupa untuk datang ke PBL Expo PNJ di tanggal 18 sampai 20 Oktober di Auditorium Lantai 3 Perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta. Karena terbuka untuk umum ya, Iya, terbuka untuk umum. Oke, segala informasi terkait PNJ dapat dilihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini. Saya Kandias Kusnadi, pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Bipol selanjutnya.